Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya, izinkan kakak untuk perkenalkan diri ya. Nama kakak Adelina Kusmawati, bisa dipanggil Kak Adel. Hai Kak Adel. Nama kakak Kak Alia. Nama kakak Kak Adel juga. Hai Kak Adel juga. Nama kakak Kak Febe. Halo Kak Febe. Nah, jadi di sini kita bareng-bareng bakal belajar tentang apa tadi coba? Pecahan. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ada yang mau mimpin doa nggak? Ada yang berani mimpin doa nggak? Ayo, yang berani doa biar keren. Yuk. Dulu siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi yang mimpin doa siapa namanya? Terima kasih ya. Nah, di sini kita bakal belajar tentang pecahan. Nah, pecahan itu ada 4. Ada 4 macam. 2 sih sebenarnya, pecahan biasa, pecahan campuran. Tapi kita bakal belajar juga tentang pecahan desimal dan persen. Apa aja tadi? Terus pecahan biasa dan pecahan campuran. Udah pernah dengar kan persen sama desimal? Nah, yang pertama kita bakal belajar tentang pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu bakal dijelasin sama Kak Adel. Silakan Kak Adel. Oke. Jadi sebelum kita tahu tentang pecahan biasa, kita harus tahu apa itu pecahan. Jadi pecahan itu apa? Ayo dibaca bareng-bareng. Pecahan adalah cara untuk menyatakan bagian dari suatu keseluruhan. Pecahan terdiri dari 2 bagian utama. Pembilang, maka di atas garis pecahan, dan menyebut, maka di bawah garis pecahan. Pembilang menunjukkan berapa banyak bagian yang diambil, sedangkan menyebut menunjukkan jumlah bagian keseluruhan. Nah, jadi ini disebut apa? Menyebut. Ayo, biar lagi. Apa? Pembilang. Nah, ini Penyebut. penyebut. Udah bisa ya? Udah bisa ya? Oke, next. Nah, ini ya, tadi yang di atas itu namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Syaratnya A dan B adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0. Jadi yang di atas dan di bawah itu nggak boleh sama dengan 0, oke? Nih, misalnya kamu dan adik sedang di ruang makan. Ibu datang membawa kue loyang kesukaan kalian. Bagaimana cara kalian berdua membagi kue tersebut agar potongannya sama besar? Gimana coba? Misalnya kalian lagi makan, ibu datang bawa kue 1 loyang. Terus kamu mau bagi sama adik kalian, gimana caranya? Dipotong jadi?
Satu per dua. Tuh. Dipotong jadi 2 kan? Jadi nih cara nyebutnya gimana? Satu per dua. Nah, Benar. Berarti kan? Jadi satu orang dapat berapa bagian? Setengah atau 1 dari 2 bagian. Karena berarti kita coba ya. Oh, ini disebut berapa per berapa? Ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 dari ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 per 5. Terus yang ini ada berapa? Coba dihitung. Berapa? 3 dari oh, di 2. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 per 5. Kalau yang ini 4 per 5. Yang ini? Yang ini? Oke. Nanti ya. Next. Nah, sekarang kita langsung ke operasinya. Jadi ada penjumlahan pecahan. Misalnya terdapat sebuah pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Pizza yang dimakan Budi ada 2 per 8. Pizza yang dimakan Aris ada 1 per 8. Jadi berapa banyak pizza yang telah dimakan mereka berdua? Ada yang bisa? 3 per 8. Nah, jadi caranya begini. Kenapa bisa 3 per 8? Kenapa bisa 3 per 8? Karena tadi kan yang dimakan Budi ada 2 per 8. Terus yang dimakan Aris, yang dimakan Aris ada 1 per 8. Jadi dijumlahin penyebutnya karena dijumlahin pembilangnya karena penyebutnya ada sama. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Karena keduanya udah sama, jadi tetap ditulis 8. Oke? Oke. Nah, udah ngerti belum? Coba kakak kasih contoh lagi ya. Misalnya 2 per 4 ditambah 3 per 4. Ada yang bisa ngerjain ini nggak? Coba maju. Kenalin dulu dong sama. Hai, nama saya Halo Nara. Silakan. Bener nggak jawaban Nara? Bener. Terima kasih Nara. Berarti udah ngerti ya? Oke, karena Nora udah bisa jawab pertanyaan dengan benar. Gimana kalau kita kasih tepuk wow? Ada yang tahu nggak tepuk wow? Jadi kakak cobain dulu ya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, bisa? Kita ulangi ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Next. Nah, itu tadi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan asli. Pecahan biasa. Selanjutnya ada pecahan campuran yang akan dijelasin sama Kak PB.
Masih semangat nggak? Masih ya. Nah di sini kakak mau jelasin tentang pecahan campuran. Tadi kan udah tentang pecahan biasa. Nah sekarang kita bakal belajar tentang pecahan campuran. Apa sih pecahan campuran itu? Pecahan campuran terdiri atas bilangan dua pecahan biasa. pecahan campuran bilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, contohnya ini. Tadi kan sudah dijelasin di sini. Pecahan campuran itu pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Pembilang itu yang sampai bawah. Atas. Yang atas. Berarti ini ya. Penyebutnya Bawah. Bener nggak ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut? Ya. Bener kan? 17/5. Nah, kita itu bisa bikin ini namanya pecahan biasa, pecahan campuran. Campuran. Pecahan biasa, pecahan campuran. Biasa. Betul, pecahan biasa ya. Nah, di sini kita bakal mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Mau kasih tahu caranya nggak? Tahu. Nah, ini ya caranya. Tadi kan di situ 17/5. Apa mau kasih contoh yang simpel apa yang susah? Simpel. Nah, caranya udah tahu pembagian pakai prolongate belum? Sudah. Kan? Nah, caranya gini. Jadi 17/5 itu kita bagi 17 kita bagi dengan 5. 17 dibagi 5 berapa coba? 35. 17 dibagi 5. Kita punya 17 dibagi 5. 3. Masih sisa apa pas? Sisa. Sisa berapa? 2. Sisa 2. Berarti taruh sini ya. Bukan. Sorry. Nah, 3 kan. Jadi ini 3 dikali 5 dengan 15. Ini berapa? Kurang 2. Nah, udah ketemu kayak gini kan. Jadi hasilnya itu 2 3/5. Paham nggak? Paham. Kenapa bisa 2 di situ, Kak? Ya jadi kita ini sisanya itu jadi bilangan bulat, lalu ini pembilangnya itu pakainya hasil baginya ya. Kita kasih contoh lagi ya. Misal ada berapa ya? 7/3. Berarti pakai mana? 7 dibagi 3. Berapa hasilnya 7 dibagi 3? 2. Terus digimanain lagi? 2 kali 3 ya. Hasilnya 6. Sisa berapa? 1. Jadi kayak mana coba tadi? Hasilnya pecahan campurannya 1 2/3. Paham nggak? Paham. Benar. Ada yang mau nyoba nggak? Maju. Ayo biar dia besok kalau bapaknya masuk jelasin udah pada pintar, nanti nilainya bagus waktu ulangan. Nah, jadi udah tahu ya cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, itu kan kalau tadi pecahan campuran itu kan nanti diubah jadi pecahan campuran itu membuat pecahan campuran biasa Pak. Ini sebelumnya. Nah, Nah, tadi kan kita ngubah pecahan biasa jadi pecahan campuran. Nah, gimana kalau kita ngubah pecahan campuran jadi pecahan biasa? Nih, tadi pecahan campuran itu kan bisa 5/2/3 ya. Nah, sekarang Kakak mau ngajarin caranya bikin pecahan ini jadi pecahan biasa. Mau tahu nggak? Mau. Nah, caranya nih di sini. A dan C itu dikali lalu ditambah dengan B. Yang A tuh A berarti apa ini? 5/3.
Ya betul, jadi 5 dikali 3 15 terus ditambah 2 ditambah 2 17 jadinya 17 per 3 3. Udah kan? udah Enak kan? nah Kita lagi ya. Yang susah deh. Ada di misalnya ada 5 7 per 6. Ayo gimana? Udah bisa nggak? Gimana tadi? 5 kali 5 kali 6 30 terus ditambah 37 per 6 udah pada pinter ya? Nah ini jadi mengubah pecahan campuran jadi pecahan biasa. Tadi kalau pecahan biasa atau campuran itu kan dibagi. Nah kalau ini dikali dan ditambah. Ada yang mau coba nggak? Satu deh, maju. Ayo maju. Kakak kasih soal. Ayo maju. Nanti dikasih hadiah loh yang maju. Ayo. Iya. Kalau enggak, caranya kayak tadi, mana dulu yang dikali, mana yang ditambah. Betul, 15 per 2 berarti ya. Ya. Nah, betul, pintar banget nih temennya, namanya siapa? Naura. Kasih tepuk buat Naura. 1, 2, 3, tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Udah pada paham kan semuanya? Tadi ngubah pecahan biasa ke campuran, campuran ke biasa. Udah pada tahu? Ada yang belum paham nggak? Boleh ditanyain? Ayo, udah pada paham? Nah, kalian udah tahu kan pecahan desimal udah pada tahu belum? Kalau belum, nih mau dijelasin sama Kak Alia. Mana Kak Alia? Terima kasih Kak Alia. Jadi di sini kakak akan menjelaskan tentang pecahan desimal. Udah pernah dengar pecahan desimal belum? Ya. Udah apa belum? Coba ya kita baca bareng-bareng yuk. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan angkanya. Misalkan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Jadi bentuknya itu misalkan adalah 0,5. 0,5. 0 ini disebut dengan apa kira-kira? Bilangan. Ya, bilangan bulan. Kalau yang 5-nya? Banyak plus sama dengan 10. Banyak plus. Jadi dalam bentuk pecahan desimal itu ada bilangan bulan dan menyebut. Biar lebih mudah, kita kasih kolom kayak gini nih. Mengubah pecahan desimal ke pecahan, mengubah desimal ke pecahan biasa. Tadi kan 0,1 kalau berarti dia kalau belakangnya cuma 1 berarti kan berapa? Kalau 10 itu kalau belakangnya kalau menyebutnya 10 berarti angka di belakang koma ini ada satu bilangan, satu huruf. Tapi kalau di belakangnya itu ada 3 berarti dia
Kalau satu angka di belakang koma. Per 10. Nah, itu. Nih, kalau cuma satu berarti per 10. Kalau ada dua angka, kalau tiga, dan seterusnya ya, kelipatan. Ini contohnya ada 0,15. Berarti bentuk pecahannya gimana? 15. Ayo. Ada berapa angka di belakang? 15. Tadi kalau ada dua angka di belakang koma berarti berapa? 100. Jadi 15 Pak? 100. Nah, di sini nih, kalau misalkan ada karena kamu memiliki angka bulan, berarti kan di sini contohnya nih, 3 per 4. Di belakang dong, 3,4. Di belakang koma ada berapa angka? 1. Berarti cara mengubah ke pecahannya itu berapa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Jadi, karena ini bilangan apa tadi? Bilangan tadi kan udah dijelasin di pecahan campuran. Bilangan bulat itu letaknya di mana? Kan tadi udah dijelasin, bilangan bulat itu letaknya di depan sebelum angka pecahan. Ya kan? Ingat nggak? Jadi, bentuk pecahannya yaitu 3, 4 per 10. Kenapa bisa 10? Kasih dulu. Nah, di sini juga ada operasi pecahannya. Misalkan di situ ada 12,52 ditambah dengan 3,6. Caranya itu ada koma harus sejajar. Jadi langsung dibelakang aja seperti pembelahan biasanya, paham kan? Kalau pengurangan juga sama. Jadi letak komanya itu sejajar. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu persentase. Masih semangat? Masih. Yakin? Coba lagi. Tepuk pagi, siang, malam. Udah konsentrasi. Sekali lagi ya, sekali lagi. Tepuk siang, pagi, siang, malam. Oke, masih konsentrasi ya. Kita lanjut nih. Udah pernah dengar istilah persen? Ada yang pernah dengar? Pernah? Siapa yang pernah belanja di toko baju? Biasanya ada tulisannya ya, diskon 5%, diskon 10%. Tahu nggak? Terus ada juga misalnya baterai HP nih. Pasti udah pada megang HP semua kan? Bisa kelihatan kalau ada persentase HP baterainya juga kan? Jadi persentase itu mewakili bagian dari keseluruhan seperti pecahan. Nah, jika desimal memiliki titik desimal, persentase memiliki 10%. 10%. Persen berasal dari kata Latin yaitu persentum yang berarti per 100. Jadi tanda persen ini mengibaratkan kalau bilangan ini dibagi per 100. Pecahan apapun dapat ditulis sebagai persentase dengan menemukan padanan yang memiliki jumlah 100. Persen per 100 dengan 100. Nah,
Tadi kan di awal udah dijelasin ya kalau bilangan pecahan apapun bisa diubah sebagai persen karena persen itu mengibaratkan per 100. Nah, di sini sebagai contoh adalah 1/4 itu sama dengan 20/100 atau 25%. Nah, caranya gimana? Jadi karena persen itu ibarat per 100, nah kita bisa membuatnya dalam bentuk 100 kotak. Ini ada 100 kotak. Nah, di kotak itu kita bagi menjadi 4 bagian. Bagian ini adalah 1/4. Tadi kan udah dijelasin ya sama kakak-kakaknya kalau pecahan ini disebut 1/4 karena yang diambil hanya 1 bagian. 1/4 ini berjumlah 25 kotak. Jadi berapa persen? Berapa? 25%. Siapa namanya? Nah, kalau tadi kan kita udah menulis pecahan menjadi persentase. Nah, sekarang kita ubah dari persentase menjadi pecahan. Di sini kakak punya 60%. Coba ada yang ingat tadi 60% itu berapa? 60 per 100. Ini jadi 60% itu adalah 60 per 100. Udah paham? Ada yang mau nyoba? Yuk maju satu. Ayo satu. Ayo maju. Iya boleh. Di sini kakak punya benar nggak? Benar. Kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Kita juga bisa menggunakan cara pohon faktor. Ada yang udah belajar tadi kan ya KPK FPB yang baru ulangan tadi ya. Nah, jadi di sini kita punya 60%. Itu kan 60 per 100. Nah, gimana cara menyederhanakan ya? Udah belajar ya untuk penyederhanaan pecahan? Udah. Nah, di sini kita cari pecahannya. Berapa sih faktor dari 60 itu? Coba ya kita sebutkan bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Sekarang kita buat faktor dari suatu. Kita sebutin bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30, dan 100. Nah, dari faktor 60 dan 100 ini mana yang sama? Ada yang sama? 1, 2, 4, 5, 10, 12, 20,
bagi 20? 5. Nah, berarti bentuk sederhana dari 60/100 adalah 3/5. Nah, yang selanjutnya adalah mengubah bentuk desimal menjadi persen. Tadi udah dijelasin ya sama Kak Alia, gimana tadi bentuk desimal? Kalau ada 2 angka di belakang koma berarti per berapa? Per 100. Nah, di sini ada 0,15. Nah, dari 0,15 ini tadi karena 2 angka di belakang koma itu 100, berarti 15/100, ya kan? Nah, berarti ini berapa? Berapa persen? 15%. 15%. Kalau kakak punya angka 0,75, berapa persen? 75%. Di sini ada berapa orang? 12. Kakak minta kita dibagi jadi 3 kelompok ya. Yang ini jadi 1 kelompok. Ini jadi 1 kelompok berlima ya. Kita ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pegangnya ke sini. Tarik di sini. Satu meja. Dan jawab pertanyaannya dengan ini ya. Kita ada beberapa soal. Tadi di lembar pertama ada nama dan kelas. Ini tulis saja nama kelompok. Ini kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Oke? Ayo, nanti yang selesai duluan dapat reward. Ayo, yang selesai duluan dapat reward. Terus 1/2. 2 ditambah berapa? Berapa itu? Terus di sini Biar sama. Jadi berapa? Nice. Nice sekali. Samain aja tulisnya berarti 6. Oke,
3/2 ya. Ini penyebutnya beda, jadi diapain dulu tadi? Disamain dulu penyebutnya. Gimana caranya? 12. Bisa dikali, misalnya 12 kan. Jadi ini kali berapa? Itu nggak usah sebut ya. Kayak gitu dong. Kali 3. 18. Betul. Ini sama ini beda. Jadi misalnya kali ini 3 pusatnya udah. Ini kan 9. Ayo. nah 6 dikali berapa supaya 12? Berarti ini dikali 2 juga kan ya. Terus ditambah 2 dikali berapa supaya 12? Kali 6. Oh, sekali. Ini pinjam ya. 2 kali berapa? 6. Jadi di atasnya harus 6. Jadi ini sama ini harus sama ya. Kalau nggak cepat, ini yang kali. Nggak perlu kita nyebutnya, kita bikin. Ini dari sini lah. Ya, 3 kali 2 berapa? 6 per 6 kali 2 12. Ini Tambah. Ini ada itu ada apa? Nah, karena ini ada sama, jadi tinggal di mana aja. Oke, itu. Kemudian juga ini berapa? Ini Kuliahnya dari sini. berapa? 3. Iya, jadi nggak pakai. Jajanannya di kantin udah habis. Karena biasanya ada beberapa ya. Ikan Halo, mana tunjukin? Halo, pinter banget, makasih. Sana, sana. Itu gengnya yang mana yang udah dikerjain? Tunjukin dong. Wah, hebat banget. Ini yang ngerjain sendiri apa kakaknya yang ngerjain? Kakaknya dong. Pusing banget. Jadi di sini kakak ada game word call. Sama dari yang tadi kita udah jelasin. Nah, ada 5 soal nih. Nanti yang berani maju ngerjain di depan dapat reward. Oke? Kira-kira sampai buat Ini rewardnya buat yang mau aja ya.
Jangan